Benar nggak Mas Dedi itu ngefans sama Cak Nun? Bener. Salah satunya adalah gue doyan banget nontonin YouTube-nya beliau. Sebenarnya bukan YouTube beliau ya, itu yang diambil sama orang-orang lah gitu ya. Terus kata-katanya tuh menarik karena kan kita tuh sebenarnya daya tarik pertama itu kan adalah opini gitu. Menurut gue beliau adalah orang yang berani beropini dan menarik gitu. Sama kayak lu lah bro. Jadi ya orang cerdas nontonnya cerdas. Oh iya. Langsung kita lihat video berikut. Jadi orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi sosial. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi budaya. Orang tidak pernah berpikir agama dengan dimensi psikologi, hati, nurani, perasaan. Itulah sebabnya ada anjuran dari Jogja buat diomongkan itu soal jihad syahid. Perspektifnya adalah mana rahmatan lil alaminnya ini? Mana ini rahmatan lil alaminnya ini? Mana? Di Timur Tengah sampai Sumba, sampai mana rahmatan lil alaminnya mana? Loh kalau Islam bukan rahmatan lil alamin itu terus Islam cap apa? Cap gome. Gitu loh. Pokoknya di Jogja 17-an besok judulnya Rahmatan lil alaminnya mana? Itu judulnya. Karena di sana kurang intelektual, kurang akademis. Kalau di sini kan ateisme agama. Gitu. Nah di Jogja Rahmatan lil alaminnya mana? Ini ceritanya. Nanti bulan depan mudah-mudahan bisa kita informasikan ini kita sedang memasuki gerbang rahmatan lil alamin, tetapi Anda harus lebih menderita paling tidak 10 tahun lagi. Tidak apa-apa. Dan nanti ada yang lebih parah dari Jokowi. Ada yang lebih parah dari yang sekarang Anda gelisah dan cemas. Anda harus siap. Anda harus siap, orang maknya harus siap bahwa hidup ini tidak sama dengan yang kamu inginkan, tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Bahkan hidup ini berlangsung sebagaimana yang kamu paling benci dan paling jijik. Mau apa kamu? Terus berdoa kamu sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, apa dungo-dungo, nek pas susah dungo kon yo. Nek wis oleh duit langsung nang kafe. Kan dungo nang aku. Itu ya Tuhan sih nggak ngomong gitu, itu kan cara saya merepresentasikan Tuhan sih tan kinoyo ngopo tan kino kiniro ya laisa kamitsli syai'un. Jadi tidak mungkin saya menggambarkan Tuhan, itu gambaran saya tentang Tuhan. Jadi sama dengan ateis itu tidak ada yang dia tolak, itu bukan Tuhan yang dia tolak, itu ya informasi tentang Tuhan yang sampai ke dia. Dia kecewa sama ISIS, dia kecewa sama penipuan demokrasi, dia percaya sama kilang minyak dihabisin oleh Amerika di seluruh Timur Tengah gitu ya. Dia kecewa sama Freeport gitu ya. Akhirnya karena semua atas nama Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ziyad gitu ya. Akhirnya dia benci dan tidak mengakui Tuhan. Yang diakui bukan Tuhan, yang diakui adalah yang seolah-olah Tuhan yang sampai ke dia. Jadi cara orang Islam memperkenalkan Tuhan kepada dunia itu yang membuat orang di dunia menjadi tidak simpati kepada Islam. Kira-kira gitu loh Mas ya. Nah, kalau kita agak sedikit saja shortcut, misalnya kasusnya Tuhan tidak ada. Kalau di Indonesia kan ini tidak terjadi. Tuhan ada tuh. Meskipun cuma diambil sifatnya gitu ya. Tuhannya juga agak sedikit tersinggung ini sama Pancasila. Loh, ini kan satu-satunya negara yang bertuhan. Tuhan apa dari Tuhan gitu. Tuhan apa? Ketuhanan kok Tuhan. Emang sama putih sama keputihan menunggu. Enak aja lo gitu. Mana Tuhannya? Kan ketuhanan. Yang kamu ambil cuma sifatku, tapi bukan diriku. Sana berdoa sama sifatku sana, tidak kepada aku. Wah, nek Gusti Allah ngomong piye? Kamu hanya suka manisnya tapi kamu tidak mengakui gulanya. Wah, ngono rek.
Kamu hanya butuh hangatnya, tapi kamu tidak ingat listriknya. Kamu tidak ingat api. Ketuhanan diambil sifatnya tok. Ibarat sapi dijupuk buntut tok, wancane dodol sop buntut. Jadi nonton sapi liwat cetok crek, sapi liwat cetok gitu kan. Memang ngomong Indonesia ini. Media masanya dia dulu itu ya kerjanya motong sop buntut itu. Pokoknya dari sapi yang diambil buntutnya, kan bukan hanya laku buntutnya. Jadi dari wanita yang diambil pantatnya sama susunya. Dangdut yang begitu. Dangdut kan pertama penting pemain musiknya bareng-bareng, lama-lama untuk apa musiknya? Oh, yang penting penyanyinya. Akhirnya musiknya cukup apa? Tape recorder ya gitu ya. Oke. Setelah itu lama-lama untuk apa? Penyanyinya, oh yang penting pantatnya. Goyang ini, goyang itu. Ya. Akhirnya raine gak penting. Jadi suatu hari petunjukan danduki me ono bokong tok kan. Bokong. Ada bunyi musik terus bokong, muter. Terus nggak penting perutnya, nggak penting, pokoknya ono bokong. Jadi kita tuh makin lama makin memperhinakan diri, mempersempit diri, mengkotak-kotakkan diri seperti itu teman sekalian. Oke. Senengnya oleh bokong. Nah ya daripada repot-repot tuh nggak penting kok, wajahnya ini nggak penting kok. Dulu zaman awal dulu wajahnya ini nggak penting kok, wajahnya kayak apapun nggak masalah, yang penting pantatnya ngebor. Kan begitu. Jadi nang ini ya wes lah bokong aja wes. Jadi nek iso TV ku pokoknya nek syuting bokong tok. Jadi bokong tok api itu. Mbok sudah pragmatis seperti itu. Tuh. Nah oke, sekarang agak lebih serius dikit. Saya coba potong-potong. Kalau Tuhan tidak ada kan tidak terjadi di Indonesia. Pokoknya ele-ele pokoknya anggap Tuhan ada. Sekarang Tuhan ada tapi diingkari. Atau Tuhan dianggap tidak ada. Variabelnya ya. Kalau ada sebuah rapat anggaran dan Tuhan tidak diingat oleh orang yang rapat anggaran, berarti ateis itu rapat. Benar nggak? Kalau ada presiden mengambil keputusan dan selama dia memproses kemudian mengambil keputusan itu dia tidak melibatkan Tuhan sebagai pertimbangannya, berarti ateis dia. Karena ateisme itu sebenarnya adalah dinamika kata kerja. Kapan ada Tuhan, Anda tidak ateis. Kapan Tuhan tidak Anda libatkan, berarti Tuhan tidak ada, Anda tidak libatkan. Nah sekarang saya tanya sama Anda semua. Kadar ateisme politik kita itu seberapa? Nah, kira-kira ini ya Mas ya. Jadi maksud saya kamu dengan judul ini besok ke Bandung pulang, ke Tangerang pulang, melihat dengan mata pandang ini. Oh, Tuhan tidak diajak runding, Tuhan tidak dijadikan pertimbangan, berarti ateis. Kan nggak terus jadi orang Islam itu syahadat sekali terus Muslim, ya enggak dong. Gendeng Pak. Enggak lah. Tuhan menunggu kesetiaan karena saya konsistensi tadi. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah faktor utama hidup saya. Subjek utama. Makanya sholat itu untuk latihan. Jadi kalau Anda di pasar, di warung, di kantor, Allah di sampingmu, maka engkau menyebut ilaihi, ya, dia. Tapi kalau Anda sholat, Allah di depanmu, maka Anda menyebut iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, karena Allah di depan kita berhadapan. Nanti ada peristiwa rohania di mana Allah bersemayam di dalam kesadaranmu. Ini kalau diteruskan menjadi thariqat la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Nah, ini bahaya ini, jangan diumum-umumkan. Dadang seneng ini. La ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Jadi Allah sebagai dalam tanda petik pihak ketiga, pihak kedua, dan pihak pertama. Itu untuk latihan. Supaya ketika kamu ngurusin kehidupan di pasar, di kantor, di tempat pekerjaanmu,
Allah tetap menjadi faktor utama meskipun dia tidak di depanmu, paling tidak dia di sampingmu. Kalau dia di sampingmu, dia ada di dalam dirimu. Makanya konsep manunggaling kawula lan Gusti di Jawa itu bukan raja bersatu dengan Tuhan, tetapi di dalam kesadaran si raja itu Allah sama hambanya Allah itu menjadi satu. Maka dia tidak berani khianat kepada Allah karena akan mencelakakan rakyatnya, dan tidak berani dia menyakiti rakyatnya karena akan diazab oleh Allahnya. Kan begitu namanya mangununggaling kawula Gusti. Susahnya Raja Jawa 500 tahun tidak ngerti ini. Karena aslinya mereka bukan Raja Jawa. Ya, tapi kok kapan-kapan.